Perasaan luka ini jadi memperpanjang kisah pahit dari seorang anak. Tetapi kepahitan itu tidak bisa mandiri. Karena biasanya anak-anak yang disayangi adalah anak-anak yang dipamper. Pamper artinya mereka diperlakukan seperti raja. Mereka dilayani, dikit-dikit mereka diperlakukan dengan kasih sayang yang berlebihan. Akibatnya tidak mampu melakukan apa-apa. Tetapi yang dibuang, maka kata Yesus, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan menjadi batu penjuru. Orang-orang yang dibuang belum tentu tidak berhasil hidupnya, tetapi pasti mempunyai luka di dalam hidupnya. Lukanya adalah luka tidak diterima. Seandainya anak-anak yang baik, yang berbakat, atau orang-orang yang ditakdirkan menjadi orang sukses ini dipelihara dengan benar, diberi kasih sewajarnya, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, maka mereka akan menjadi pribadi yang sehat, yang bisa memberkati banyak orang. Semoga Tuhan memberkati kita dan inspirasi ini membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Pesan terakhir, jangan lupa mengaku dosa untuk hal-hal ini. Ya Tuhan, kepadamu aku berharap, dan aku takkan dikecewakan. Luputkanlah aku dari jerat musuhku, karena Engkaulah pelindungku. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat datang dan selamat mengikuti perayaan Ekaristi pada hari ini, Jumat pekan kedua Prapaskah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dua bacaan yang panjang-panjang ini, yang pertama adalah sejarah atau sejarah permulaan bangsa Israel. Mereka ini disebut sebagai Bapa-Bapa Israel. Mereka adalah cikal bakal bangsa Israel. Bangsa Israel diawali dengan intrik-intrik, diawali dengan penipuan, diawali juga dengan perselisihan semacam ini. Kita melihat kisah Yusuf yang dikerjain oleh saudara-saudaranya. Yusuf adalah anak yang terkecil di antara yang terkecil. Artinya memang ada beberapa anak yang dilahirkan ketika Israel sudah tua usianya. Kita ingat juga bahwa Israel itu mempunyai 12 anak, ya. Nah, Yusuf ini adalah anak yang terkecil tetapi dikasihi oleh bapaknya. Ceritanya dia sudah tua baru punya anak. Wah, lucu juga ya, saya sudah tua kok punya anak lagi. Jadi karena mungkin Yusuf ini tergolong orang yang cute dan mungkin dia tergolong anak yang baik juga, pandai menyenangkan orang tuanya, maka dia pun dicintai dengan sangat oleh orang tuanya. Tetapi kecintaan ini menghasilkan iri hati. Ya biasalah ya, di dalam keluarga kita kalau semua ditanya, bapak-bapak, ibu-ibu pasti akan bilang, lebih sayang kemana? Kayaknya kok sedikit sekali yang mengakui bahwa mereka lebih sayang kepada anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak terakhir, atau anak perempuan satu-satunya, atau anak laki-laki satu-satunya. Mereka akan bilang, sama lah namanya anak. Ya, itu penipuan yang biasa terjadi di semua keluarga. Tetapi asal Anda tahu bahwa sejak zaman dahulu kala yang namanya suatu pembedaan atau diskriminasi atau istimewa atau anak emas di dalam keluarga selalu menjadi permasalahan. Mungkin kita akan menyalahkan ke-11 saudara-saudaranya. Sebetulnya tidak semuanya membenci Yusuf ya. Yang pertama dan terkecil tidak pernah bersekongkol untuk membunuh Yusuf. Tetapi mereka yang ada di tengah-tengah ini, biasalah yang di tengah-tengah itu suka jealous ya. Nah, mereka inilah yang kemudian merencanakan untuk membunuh, tetapi akhirnya menjual Yusuf. Tetapi ceritanya setelah Yusuf dijual ke Mesir, justru dia ngetop. Memang Tuhan sudah menetapkan dia sebagai seorang yang ngetop gitu ya, sebagai seorang yang berhasil. Justru Yusuf inilah nanti di dalam cerita-cerita selanjutnya yang akan mengantar saudara-saudaranya diselamatkan. Akhirnya Israel justru selamat karena ada Yusuf ini. Sehingga nama Yusuf menjadi lebih terkenal dibanding nama-nama yang lain. Nama yang lain yang baik itu biasanya disebutkan juga ya. Seperti Benyamin pernah disebutkan juga oleh Yesus ya. Nah, rupanya mereka-mereka ini nama-nama seperti Ruben itu juga disebutkan. Nama-nama ini adalah nama-nama yang baik yang pernah mencegah saudara-saudaranya untuk membunuh Yusuf. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pesan untuk kita di masa Prapaskah ini adalah, apakah Anda punya iri sesuatu, jealous sesuatu? Apakah Anda punya kecurigaan tertentu dan Anda merasa kurang dicintai?
Penyakit-penyakit ini sangat mengerikan di dalam hidup manusia. Iri hati, tidak dicintai, merasa disingkirkan. Ini akibatnya sangat banyak, sangat dalam, dan sangat masif. Apalagi kalau menimpa orang-orang yang berkuasa. Kalau tidak ada jalan rekonsiliasi, maka kebencian atau perasaan orang-orang yang merasa diabaikan, dibuang atau dibuli, itu akan menjadi lebih parah dan semakin parah. Dan kalau itu adalah Anda, segeralah bertobat di masa prapaskah ini. Sebab kisah itu juga diceritakan dengan panjang kali lebar melalui perumpamaan oleh Yesus. Tetapi Yesus memaksudkan itu adalah dirinya sendiri. Anda tahu kenapa Yesus dibunuh? Yesus dibunuh karena pengalaman dia sebagai seorang yang berkuasa, dan ini orang yang berkuasa baru. Yesus itu adalah seorang penguasa baru, tetapi penguasa rohani. Masalahnya, negara Israel itu sampai hari ini merasa bahwa mereka itu dipimpin oleh kuasa rohani. Mereka adalah negara yang teokratis, negara yang merasa bahwa pemimpinnya bukan manusia, tetapi Allah. Maka mereka, para pemimpin-pemimpin agama, menjadi punya peranan yang sangat besar dalam sejarah Israel. Sehingga kalau tiba-tiba Yesus datang berkuasa dan mengumpulkan orang banyak dengan sangat mudah, kira-kira Yesus itu kayak magnet. Dia naik ke atas bukit sedikit, dia menyendiri sedikit, dia cuma mengangkat tangannya lalu mulai ngomong saudara-saudara gitu. Wah, orang-orang tuh udah pada ngumpul. Maklum zaman dulu nggak ada hiburan ya. Sehingga kalau ada khotbah-khotbah pasti menjadi sangat menarik. Sehingga orang-orang ini merasa sangat ketakutan kekuasaannya diambil. Itulah sebabnya jangan heran bahwa pembunuh-pembunuh utama Yesus terutama adalah dari kaum agamawan pada saat itu, yaitu imam-imam kepala. Marilah kita melihat diri kita sendiri. Kadang-kadang kita menggunakan kekuasaan kita sebagai orang tua. Kita juga bisa menggunakan kekuasaan kita dengan asal-asalan. Mencintai anak sekena-kenanya, yang disukai aja, tanpa melihat anak yang kurang disukai itu luka atau tidak. Perasaan luka ini jadi memperpanjang sejarah luka batin. Perasaan luka ini jadi memperpanjang kisah pahit dari seorang anak. Tetapi kepahitan itu tidak bisa mandiri, karena biasanya anak-anak yang disayangi adalah anak-anak yang dipamper. Pamper artinya mereka diperlakukan seperti raja, mereka dilayani, dikit-dikit mereka diperlakukan dengan kasih sayang yang berlebihan, akibatnya tidak mampu melakukan apa-apa. Tetapi yang dibuang, maka kata Yesus, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan menjadi batu penjuru. Orang-orang yang dibuang belum tentu tidak berhasil hidupnya, tetapi pasti mempunyai luka di dalam hidupnya. Lukanya adalah luka tidak diterima. Seandainya anak-anak yang baik, yang berbakat, atau orang-orang yang ditakdirkan menjadi orang sukses ini dipelihara dengan benar, diberi kasih sewajarnya, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, maka mereka akan menjadi pribadi yang sehat, yang bisa memberkati banyak orang. Semoga Tuhan memberkati kita dan inspirasi ini membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Pesan terakhir, jangan lupa mengaku dosa untuk hal-hal ini. Tuhan memberkati. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Allah mencintai kita dan mengutus puteranya sebagai kurban silih atas dosa kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang maha baik memberkati kita, hidup, pekerjaan, keluarga, dan putra-putri kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.